Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton video presentasi dari saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan dan anugerah yang telah kita miliki. Dan tak lupa saya memberikan sambutan kepada dosen pembimbing Mapel Pengantar Teknologi Informasi Bapak Ahmad Fauzi serta teman-teman yang saya cintai. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Prezi yang merupakan remake dari PowerPoint yang diubah ke format Prezi. Dan kali ini saya akan membuat Prezi menggunakan template bawaan dari Prezi seperti pada tampilan berikut ini, yang berisi mengenai pengenalan flash disk yang terdiri dari beberapa daftar isi sebagai berikut. Yang pertama, definisi flash disk, sejarah flash disk, komponen flash disk, serta kelebihan dan kekurangan flash disk. Untuk yang pertama, definisi flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walau aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan. Kemudian, sejarah flash disk. Penemu flash disk adalah Dr. Fujio Masaoka pada 1984 saat bekerja di Toshiba. Sementara itu, nama flash itu sendiri diberikan oleh rekannya, Mr. Shoji Ariyumi. Jenis chip flash NOR yang diperkenalkan oleh Intel pada 1988 adalah flash dasar yang membutuhkan waktu lama untuk dihapus dan ditulis, tetapi memberikan alamat lengkap dan jalur data, memberikan akses acak ke semua lokasi memori. Contohnya adalah flash BIOS NAND yang diumumkan oleh Toshiba pada tahun 1989 yang dapat memuat proses menghapus dan menulis lebih cepat, membutuhkan ruang kecil untuk chip sel, dan peningkatan kapasitas, tetapi biaya dapat dikurangi sehingga jenis ini cocok untuk penyimpanan sekunder. Kemudian pada tahun 2001, flash drive mulai dipasarkan oleh IMB. Ukuran data yang dapat disimpan pada saat itu adalah 8 MB. Semakin tahun, semakin besar kapasitas penyimpanannya. Hingga saat ini, sudah banyak merek flash disk dipasarkan dengan kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda. Yang paling besar saya cari adalah 4 TB. Mungkin ada yang lebih. Kemudian flash disk memiliki sejarah yang dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama adalah Track Technology dan IBM mulai menjual USB drive pertama secara komersial pada tahun 2000. Singapura Track Technology menjual model dengan merek Tube Drive, dan IBM memasarkan drive tersebut pertama kali di Amerika, khususnya di utara, dengan produk bernama Disk 1K
yang dikembangkan dan diproduksi oleh M-System, sebuah perusahaan yang berbasis di Israel. Memiliki penyimpanan 8 MB, 5 kali lebih besar daripada kapasitas disket pada waktu itu. Pada tahun 2000, Lexar memperkenalkan Compact Flash atau CV dengan koneksi USB dan kabel USB untuk hub USB. Lanjut ke generasi kedua. Mode flash drive menggunakan USB 2.0 konektivitas. Namun, UFD saat ini tidak menggunakan penuh kecepatan transfer 480 MB per second atau 60 MB per second. Kecepatan transfer file bervariasi pada UFD. Kecepatan dalam satuan megabit per detik seperti 180x. Itu berarti 180 dikali 150 kilobit per second. Beberapa UFD dapat membaca data hingga 30 megabit per second dan menulis data sekitar setengahnya. Kecepatan transfer ini sekitar 20 kali lebih cepat dari USB sebelumnya, USB 1.1. pada kecepatan penuh yang terbatas pada kecepatan maksimum 12 MB per second. Lanjut generasi ketiga atau yang terbaru. Seperti USB 2.0 sebelumnya, USB 3.0 menawarkan kecepatan transfer data secara dramatis meningkat dibanding dengan pendahulunya. USB 3.0 mampu mencapai kecepatan transfer hingga 5 GB per second. Dibandingkan dengan USB 2.0, 480 MB per second, semua perangkat USB 3.0 ke bawah masih kompatibel dengan port USB 2.0. Meskipun USB 3.0 memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi, tapi sebagian besar USB 3.0 flash drive tidak memanfaatkan kekuatan penuh dari interface USB 3.0 karena keterbatasan controller memori mereka. Dan itu adalah sejarah dari flash disk. Kemudian lanjut ke komponen flash disk. Pada materi ini saya hanya memberi komponen utama dari flash disk yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, konektor. Berfungsi untuk menghubungkan flash disk dengan komputer melalui sebuah port USB atau USB hubs. Karena posisi konektor di luar dan sering bersentuhan dengan komputer, maka konektor USB sering mengalami kerusakan seperti karat, patah, dan kotor. Kemudian yang kedua, board. Board atau lebih tepatnya disebut Printed Circuit Board atau PCB berfungsi sebagai tempat seluruh komponen elektronik USB flash disk dipasang. Untuk board yang makin kecil memungkinkan ukuran USB flash disk menjadi semakin kecil. Terlihat pada seperti gambar. Itu adalah contoh board pada beberapa tipe flash disk. Ketiga, osilator kristal. Osilator kristal berfungsi untuk menghasilkan clock denyut listrik dengan frekuensi 12 MHz. Semua komponen elektronik digital membutuhkan clock generator seperti osilator kristal supaya bisa bekerja dengan perangkat lainnya. Clock yang dihasilkan oleh osilator kristal juga digunakan oleh USB flash disk untuk kirim dan terima data ke komputer. Terlihat pada gambar yang di lingkaran kuning itu adalah osilator kristal. Keempat, controller atau USB Mass Stroke Controller. Controller ini pada dasarnya sebuah microcontroller yang memiliki ROM dan RAM untuk memproses perintah dari komputer host dan mengatur flash memori untuk menyimpan data.
mirip seperti mikroprosesor sebuah komputer, tapi dengan fungsi lebih spesifik. Controller ini juga bertugas memberitahu komputer host bahwa drive yang tersambung adalah sebuah USB flash disk. Pada gambar sudah dikasih keterangan controller. Kemudian yang terakhir, flash memory. Flash memory berfungsi untuk menyimpan data. Pada umumnya menggunakan NAND flash memory. Istilah flash memory muncul dari penciptanya, Dr. Fujio Masaoka, karena data di dalam memori tersebut bisa dihapus secepat kilat. Seperti lampu flash dari kamera, makin banyak proses tulis dan dihapus, kemampuan flash memory makin lemah. Penemuan teknologi flash memory ini yang melahirkan produk USB flash disk. Dan untuk komponen lainnya seperti LED, cover, saya tidak memasukkan ke dalam materi karena itu bukan komponen utama, hanya komponen sekunder. Seperti LED kan tidak semua ada di USB, tergantung tipe-tipenya. Cover juga bervariasi, dia berfungsi hanya untuk menutup semua komponen utama di dalam flash disk. Kemudian kelebihan dan kekurangan flash disk. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu. 1. Memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah untuk dibawa. Memiliki size penyimpanan yang relatif besar. Ketiga, bisa digunakan sebagai media bootable untuk instalasi OS. Keempat, bersifat plug and play sehingga sangat mudah untuk digunakan. Kelima, dari segi harga cukup bervariasi dan terjangkau. Yang terakhir, nomor 6, jika dirawat dengan baik, maka ia akan sangat awet. Kemudian kekurangan flash disk. Yang pertama, karena ukuran yang kecil, seringkali jatuh atau tertinggal di susah dicari. Kedua, mudah terselip sehingga jika tidak hati-hati bisa hilang. Ketiga, sekarang banyak flash disk available yang mudah rusak. Kemudian Q&A mengenai materi flash disk dari saya. Saya telah membuat 3 soal yang mengenai materi saya yang mungkin teman-teman pengen bertanya atau pengen cari tahu apa itu materi yang ada di materi saya. Yang pertama, mengapa kapasitas flash disk dituliskan di flash disk tidak sama jika dimasukkan ke dalam port? Maksud pertanyaan, misal kita membeli flash disk kapasitas 4 GB, akan tetapi saat kita memasukkan dalam port atau komputer host, itu hanya terbaca 3,7 atau 3,8. Kemudian yang nomor 2, bagaimana USB flash drive bisa jadi kecil? Itu mungkin pertanyaan simpel tapi menjawabnya agak susah. Yang ketiga, apa arti megabyte per second dan mengapa pentingnya pada saat kita membeli flash disk atau komponen pengirim data? Berikut adalah jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengapa kita membeli flash disk tidak selalu full kapasitas? Itu karena di dalam flash disk tersebut terdapat sebuah file system tersendiri yang digunakan untuk memonitor, mengolah, dan mengatur lalu lintas jalannya dan aliran masuk data. Maksudnya, flash disk saat kita membeli itu memiliki sebuah sistem atau file yang bertugas untuk memonitor, mengolah, mengatur.
lalu lintas data. Maka dari itu dibutuhkan ruang untuk menyimpan file sistem tersebut. File sistem tersebut disimpan di memori chip di dalam flash disk sehingga dapat mengurangi kapasitas flash disk tersebut. Yang kedua, mengapa flash disk sangat kecil? Itu karena USB flash drive menggunakan teknologi flash solid state yang menyimpan data tanpa menggunakan bagian yang bergerak, seperti kebanyakan hard drive PC internal yang lebih besar secara fisik. Maksudnya, karena flash disk tidak memiliki komponen yang bergerak, hal inilah yang mengakibatkan flash disk sangat kecil, karena hanya membutuhkan komponen chipboard yang sangat kecil. Berbeda dengan hard disk PC yang memiliki komponen bergerak yang mengakibatkan hard disk PC itu memiliki bentuk yang besar. Kemudian yang ketiga, mengapa Mbps itu sangat penting saat kita membeli flash disk? Mbps adalah singkatan dari megabyte per second dan hanya berarti kecepatan transfer file Anda dari PC ke perangkat, atau sebaliknya itu dapat berkisar dari 30 sampai 50 megabyte per second hingga ratusan. Secara umum, semakin besar kapasitas USB flash drive Anda, semakin cepat ia akan dapat mentransfer file Anda. Maksud dari penjelasan tersebut adalah, jika kita membeli flash disk dengan megabyte yang sangat kecil, itu akan memerlukan waktu yang agak lama. Tetapi jika kita membeli flash disk dengan megabyte per second yang sangat tinggi atau hingga ratusan, itu akan mempercepat kinerja pentransferan file Anda. Saya sarankan untuk membeli flash drive yang bertipe USB 3.0 atau generasi terbaru. Dan itulah presentasi saya mengenai pengenalan flash disk maksud saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.